Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan. Bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya sampaikan kepada kamu di masa-masa akan datang. Jadi kalau kamu suka video saya, jangan lupa guys, share kepada kawan-kawan yang sama bidang dengan kita, yaitu trading forex. Seperti biasa, saya akan berkongsi tentang setup dan cara-cara kita untuk membuat entry di dalam trading forex. Jadi, video kali ini saya akan berkongsi tentang setup flag, di mana setup flag ini ataupun flag ini adalah satu price action yang continuation kebiasaannya. Tapi ada juga setup atau price action flag yang bersifat reversal. Di sini saya ada lukis sedia setup flag ataupun flag ini adalah satu price action yang continuation. So, kita bermula daripada sini ya. Kita bermula daripada uptrend, price membuat flag descending, maksudnya flag yang menurun, dan akhirnya kita akan expect price akan membuat kenaikan ataupun meneruskan trend ataupun meneruskan harga suatu pasaran. Oke. So, kita punya flag adalah apa? Descending, oke. So, di sini adalah flag ascending, di mana flag kita membuat, kita ada flag yang naik kah, price membuat kenaikan di sini. Dan ini kita dalam keadaan apa? Uptrend juga sama dengan ini, cuma bezanya flag ini menurun dan yang ini adalah membuat kenaikan. Dan sama saja price akan membuat continuation. Dan di sini pula satu flag yang bersifat reversal ataupun kita lebih kenali sebagai flag fake. So, kita ada flag di sini dan akhirnya price membuat kenaikan. Dan ini adalah flag ascending, price membuat flag yang apa? Naik kah? Membuat kenaikan dan akhirnya price terus meneruskan kenaikan. Price tidak membuat penurunan ataupun membuat continuation flag. So, inilah yang kita kenali sebagai flag fake. Jadi ini kita kena hati-hati dan saya harap kamu boleh kuasai ataupun perlu menitik beratkan, sebab di sini kalau di area sini flag fake ini kalau kita tidak perasan kita pasti akan kena stop loss ataupun loss. Jadi untuk flag yang standard kebiasaannya orang nampak nih adalah flag ascending dan flag descending. So kita boleh expect price akan meneruskan trend. Jadi kalau kita berada dalam keadaan seperti ini, kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati flag ini, sebab flag ini akan membuat reversal lah. Price tidak membuat penurunan lah. Price tidak akan membuat penurunan. Price malah membuat kenaikan. Jadi kalau kamu entry di area sini, ketika kamu entry di sini, so price sudah mengambil kita punya stop loss. Oke. So itu kamu kena hati-hati. Jadi untuk lebih lanjut, mari kita tengok di dalam chart, oke? Oke, di sini kita berada di dalam major pair yaitu Euro USD. Time frame kita adalah H1, oke? So, seperti mana yang kamu nampak di sini adalah flag, di area sini adalah flag. Ini adalah flag flag yang continuation, oke? Nanti saya akan bagi tahu apa sebab flag fake itu berlaku. Oke. So, kalau macam belum lagi jelas, kita masih boleh masuk di dalam time frame kecil dan kita boleh nampak price action ini lebih jelas. Oke. So, ini pun boleh, ini pun boleh. Oke. So, kita boleh nampak price action ini lebih jelas. Oke. So, begini ya. Oke. So, seperti inilah. Price membuat channel seperti ini. Nampak kah? Yang ini kecil-kecil lah. Oke, so nampakah ini adalah flag di dalam time frame M30. Oke, dan di sini juga ini juga kategori flag ataupun kalau price seperti ini kita boleh kenali sebagai triangle. Sifat triangle pun masih sama, yaitu continuation. Oke, so kita boleh expect yang ini adalah flag. Kita boleh expect di sini adalah flag. Kita masuk time frame H1. Jadi price daripada sini price membuat kenaikan dan akhirnya
membuat price action continuation yaitu flag, dan untuk mengambil TP kita boleh letak di sini. Oke, so kita boleh expect price sampai di sini. Tapi yang paling penting adalah entry. Oke, paling penting adalah entry. So di mana kita mau entry? Oke, so kita just tengok. Kalau kita mau buat buy, kita akan entry di demand zone. Oke, demand zone untuk teknik supply and demand. Dan kalau kita downtrend, kalau kita expect price membuat penurunan flag yang macam ini, kita mestilah expect price di dalam supply zone biar kita dapat sharp entry. Oke, tapi tidak semestinya kita akan entry di supply zone. Kita bergantung dengan setup. Kita akan bergantung dengan setup di sebelah kiri. Oke, so kita tengok nih. Apabila price membuat kenaikan dan di sini berlaku M30 lebih jelas, dan di sini berlaku setup flag. So saya delete ini dulu. Dan price membuat flag, membuat penurunan. Oke, price membuat penurunan, kita boleh expect yang price akan membuat kenaikan sebab ini adalah trend yang uptrend. Kita boleh expect price akan naik. Jadi di mana perlu kita entry? Oke, di mana perlu kita entry? Itu yang paling penting, kita expect di mana perlu kita entry. So macam ini. Jadi kita akan entry untuk buy, kita akan entry di demand zone. Oke, so ini saya delete dulu supaya lebih jelas. Kita akan entry di demand zone. Maksudnya demand zone adalah ini di area sini. Di area sini demand zone, supply zone di area sini, area atas, area sini. Oke. So di mana kita entry, kita akan cari demand zone. Demand zone yang paling terbaik adalah di mana? Di area sini. Oke, ini adalah demand zone, ini pun demand zone. So kita boleh entry di area sini. Dan akhirnya price membuat kenaikan dan membuat penurunan, terus price naik. Oke. Dan kita ada confirmation bahwa price akan membuat buy sebab di sini berlaku satu sifat price action ataupun setup. Kita tukar warna dulu. Ini adalah setup untuk break and retest. Yang warna biru ini adalah setup break and retest, dan yang warna merah, warna hijau tua ini adalah setup flag. So kita nampak seperti ini. Oke, kita kasih kecil sedikit. Kita kasih kecil dan kita nampak setup ini. Akhirnya price membuat flag di sini dan di area sini. Oke, dan akhirnya price terus tembus. Dan untuk kita mengambil kita punya take profit, kita just ukur kita punya pull ataupun kita punya tiang. Oke, just ukur tiang kita, ambil nih, copy, tekan control, copy, dan kita boleh letak di area sini. Dan kita punya take profit, just follow kita punya pull saja, dan kita punya take profit sampai di sini dan kita sudah kena TP. So begitu, sangat-sangat senang. Jadi keadaan flag yang kita yang berlaku sekarang adalah descending, penurunan, flag descending. So price membuat penurunan. Oke. Price membuat penurunan. Maksudnya flag ini adalah flag ini berada dalam keadaan turun. Oke. So macam mana pula dengan yang sini? Oke. Macam mana pula keadaan yang ini? Oke. So ini adalah flag kita. Kita boleh expect price akan membuat penurunan, tapi kita delete dulu nih. Lebih jelas kita masuk M30. Hati-hati dengan time frame . Oke, M30 kita sudah nampak price turun naik kan, dan akhirnya kita akan membuat sell. Di mana kita akan entry sell? Kita tengok sebelah kiri di mana sepatutnya kita sell. Oke, so kalau kamu perasan dengan supply zone berada di area ini adalah supply zone, kita akan entry di area sini untuk setup flag kita. Di area sini adalah satu setup break and retest. Oke, so kalau ini tidak jelas sebab di sini adalah M30. Kita masuk M15, kita akan nampak di sini berlaku setup break and retest. Oke. Ya. Demand zone, supply zone, demand zone, supply zone, demand zone, supply zone, demand zone, dan supply zone. So, siapa yang ada ambil kelas dengan saya itu tentang
ProMaster SND, so dorang tahu, dorang akan jelas nampak clear nampak di sini yang price akan membuat penurunan. Jadi kita sudah ada base di sini di M30 dan akhirnya kita masuk di H1 dan di sini berlaku sifat setup flag price action. Oke, kita beli SPY price action di area sini dan akhirnya price mengambil entry kita break area test sekali dengan membuat setup flag. Di situ kita entry dan price membuat penurunan. Oke, so simple. Sangat-sangat simple. Kita akan entry di supply zone flag dan price membuat penurunan. Jadi cara untuk mengambil profit pun sama sebenarnya. Ambil tiang nih atau full, kita ukur daripada kita entry. So kita sudah profit di area sini. Udah kena TP di area sini, oke. So ini adalah sifat continuation untuk uptrend dan downtrend. Jadi tidak kira sama ada flag ini adalah membuat penurunan, contohnya price membuat penurunan ataupun price naik, contohnya seperti ini. Kita daripada uptrend, price membuat flag yang ascending, ini adalah descending. Ini ascending adalah kenaikan, pas itu baru price membuat kenaikan. Continuation, meneruskan trend. So ini adalah sifat flag. Oke, ini adalah sifat flag. Kita tidak perlu susah-susah untuk mencari di mana tempat kita entry. Kita just look to the left. Ini pun look to the left. So kita belum tahu di mana tempat kita entry. Oke, so demikian juga dengan downtrend, sama ada price flag ascending ataupun descending sama saja. Contohnya price membuat descending dan akhirnya price terus meneruskan trend seperti ini, sama saja. Sama saja, price tidak akan berubah. Keadaan sekarang ini yang kita nampak adalah price membuat penurunan dan membuat flag ascending, price membuat kenaikan, flag naik dan baru price membuat penurunan. Sekiranya kamu terjumpa daripada downtrend membuat flag, price membuat flag dan kita expect price akan membuat penurunan. Sama juga kita tengok kiri di mana kawasan kita entry, lepas itu kita akan entry. Oke, so sangat-sangat senang. Oke, so kita akan tengok pula sifat yang ketiga yaitu flag fake. Ini kamu kena kuasai flag fake ini ya. Oke, so apa yang kamu nampak di sini berlaku satu setup flag fake dan flag ini adalah ascending. Sepatutnya price membuat penurunan dan akhirnya ramai orang akan membuat sell, betul lah. Sebab di sini ada flag. Oke, dan di area sini juga berlaku satu break and retest setup. So di area sini tempat kita entry, oke, tempat kita entry. Tapi malangnya price tidak merespek flag dan akhirnya price membuat kenaikan. Jadi kita kena tahu puncak kenapa price tidak membuat kenapa price tidak merespek kita punya ascending flag, malah price membuat kenaikan. So kita kena tahu tentang setup root. Jadi siapa yang ada belajar tentang ProMaster, dorang tahu apa sebab price membuat kenaikan, oke? Dan kalau kamu berminat belajar belajar teknik ProMaster ataupun belajar teknik supply and demand daripada basic to master, dan kamu akan meneruskan pelajaran sampai ke ProMaster, kamu boleh ambil nomor saya di description, kamu boleh PM WhatsApp ataupun Telegram, oke? So, saya akan bagi tahu kenapa price tidak merespek kita punya flag di area sini, oke? Flag di area sini sudah cukup bagus kalau kita masuk time frame M30, kita boleh nampak jelas bahwa di sini berlaku satu setup flag dan kita expect, kita akan ramalan kita price akan membuat penurunan sama dengan seperti yang di sini, oke? Sama seperti ini. Tapi price tidak tembus. Sebelum kita masuk di bagian sini, kita kena baca market dulu, oke? Kita kena baca market di sebelah kiri. Sebelum berlaku price di area sini, kita kena baca market dulu, oke? So, first kali kita akan tengok price berada dalam keadaan uptrend, oke? Betul lah, price berada dalam keadaan uptrend.
sama ada demand zone ataupun supply zone, price memang berada dalam keadaan uptrend. Oke. So kita akan kasih confirm dulu. Kita akan kasih confirm betulkah price akan membuat kenaikan. So kita akan zoom, kita pastikan kita tengok peak ataupun supply zone kita mestilah di break, betul. Supply zone yang baru telah membreak dan kita tengok demand zone kita mestilah telah di break. So betul lah price telah membreak. So confirm price akan membuat kenaikan. Jadi, oke, so kita masuk di time frame kecil lah, time frame kecil. Apakah sebab price tidak membuat merespek kita punya flag? Oke, so kamu kena belajar root setup root di M30 lebih jelas daripada di area sini ya, setup root kita. So siapa yang ada belajar setup root, kamu akan tahulah. Jadi area sini ya, ini adalah root untuk buy. Kita price tidak boleh melebihi, di area sini. Ini adalah setup root kita, kelingking jari kiri, dan price tidak boleh melebihi ataupun membreak di area sini. Kalau price membreak di area sini baru membuat flag, so itu bermakna price akan merespek kita punya flag. Jadi price hanya masuk di dalam zone tempat kita entry untuk buy dan akhirnya price mantul naik atas. Jadi itulah sebab kenapa price tidak membuat setup flag. Sama saja di mana-mana kawasan asal berlaku seperti ini, memang price tidak akan kita punya flag tidak akan direspek. Oke. So contohnya seperti ini ya. So kamu nampak ini ya. Di area sini berlaku satu flag ya. Di area sini berlaku satu flag. Dan akhirnya price membuat penurunan, merespek ya, tapi masih dalam keadaan warna biru dan akhirnya price terus tembus. Oke. So kalau kita mau ambil kita punya profit, kita just tarik sini, kita ukur kita sudah profit dan kita beli SPEC untuk buy dan akhirnya price naik. Oke, so kalau kamu mau membuat sell di area sini, kalau contohnya di sini berlaku satu setup flag, kalau kamu mau sell, kamu just stop loss sampai di area sini saja, root base untuk buy. Lepas itu kalau price tembus, kalau price tidak tembus seperti ini, price akan mantul naik ke atas. Oke. So di situ kamu kena banyak belajar tentang root base. Jadi kalau berminat belajar boleh just PM saya. Saya akan kongsikan teknik ini sebab ini adalah teknik Pro Master. Oke. So di area sini telah direspek ya. Telah direspek sebab price sudah naik dan telah direspek, tapi masih dalam keadaan tidak keluar dalam base kita. Oke. Masih tidak mampu keluar dalam base kita dan akhirnya price naik. Kalau seperti ini, so itu bermakna kalau sudah break, oke, ini adalah root base kita untuk buy. Kalau seperti ini price sudah membreak, jadi maksudnya price akan membuat penurunan sudah. So itu sangat penting. Kenapa perlu belajar root base? Oke. So root base ini sangat penting. Jadi disitulah punca kenapa kita punya setup flag ini tidak direspek ya. Dan kenapa setup ini direspek? Sebenarnya ini pun tidak direspek sebab kalau direspek, price mesti membreak di area kita punya root base ini. Price tidak membreak dan mantul semula naik ke atas. Oke. So itu kamu kena hati-hatilah. Jadi kamu boleh saja expect untuk sell di area sini, tapi risiko dia memang ada banyak risiko. Jadi kalau uptrend saya tidak sarankan untuk kita membuat sell. Kalau price berada di sini 2-3 hari, 4 hari, kita jangan biarkan. Kita jangan expect kita akan membuat sell. Kita just tunggu di root base untuk buy ini untuk kita membuat buy. Oke, so kalau kita tunggu, contohnya daripada sini kita sudah profit 1 kali sampai sudah kena traffic light. Sini kita sudah profit 3 kali, di sini kita profit 4 kali dan akhirnya price mengambil kita punya stop loss. Stop loss kita di mana untuk root base? Kita mestilah untuk buy stop loss kita mesti berada di demand zone. So kita punya stop loss di area sini ya. Stop loss kita di area sini. Oke, so kita mesti ambil yang paling rendah di mana? So paling rendah di sini shadow ah. Oke, so kalau kamu mau entry, kamu just entry di dalam ruangan sini boleh. Kamu boleh entry layer di mana? Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, dan keempat kamu layer di bawah.
janji masuk di dalam base ini. Kalau kamu mau layer lah sebanyak mana. Tapi stop loss kamu mesti satu, mestilah di bawah demand zone. So ini demand zone ini shadow ini adalah demand zone kita. So price tidak tembus dan akhirnya price tembus ini, kita sudah kena stop loss kan? Sudah kena stop loss. Kalau price masuk di sini dalam root base kita sudah di break. Tapi kalau price masuk di dalam root base itu bermakna kita perlu membuat setup sell sudah. So, sampai situ saja saya punya ulasan ataupun saya punya perkongsian untuk kali ini. Saya harap kamu paham dan jelas tentang pelajaran hari ini, yaitu setup flag, di mana setup flag itu terbahagi kepada 3, sama ada kita dalam keadaan uptrend kah, downtrend kah. Apa yang pasti kita ada flag ascending, descending, dan kita ada flag ascending, dan kita ada flag fake ataupun FF. Oke, flag fake ini kita kena tahu apa sebab price ini membuat reversal, apa sebab price yang sini flag ascending dan descending ini membuat continuation price. So kita kena tengok apa sebab dia. Oke, so sampai di sini saya video untuk kali ini. Saya Bob Rompuvan. Kita akan jumpa lagi di video tentang pelajaran forex. Bye bye.